Raih potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Markib SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Semampir. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru Sekolah SD Negeri 1 Semampir. Puji syukur, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi aksi nyata budaya positif yang tentunya tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara tersebut, yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, dan yang ketiga acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu Dewan Guru, yang pertama marilah kita bersama-sama memulai acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang akan kita laksanakan ke depan dapat berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh beliau Bapak Markib SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Semampir. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Muharifi selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang saya hormati, Ibu Bapak Guru peserta diseminasi aksi nyata budaya positif SD Negeri 1 Semampir yang saya hormati dan banggakan. Marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur atas limpahan rahmat hidayah inayahnya, sehingga pada siang hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Pak Muharifi. Sholawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan serta. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih pada Pak Muharifi yang selamat melaksanakan diseminasi, mudah-mudahan dapat berjalan lancar. Yang kedua, terima kasih juga kepada
positif di kelas masing-masing sehingga terbentuk pembiasaan budaya positif di SD Negeri 1 Sumampir. Harapannya budaya positif itu dapat dilaksanakan oleh semua warga sekolah sehingga setelah terbiasa bukan menjadi beban tapi menjadi kebiasaan bagi warga sekolah di SD Negeri 1 Sumampir. Sekira itu yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Sumampir. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Nadiem SPD kami sampaikan terima kasih atas sambutannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi tentang diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Bapak Mu'arifin SPD. Kepada Bapak Mu'arifin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Yang pertama kali saya mengucapkan terima kasih ya. Pertama adalah kepada Bapak Nadiem selaku Kepala SD 1 Sumampir yang memfasilitasi saya terkait dengan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9. Yang kedua, kami apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas segala dukungan, atas segala kerelaan waktu yang mana jam-jam siang ini kita bersama-sama untuk belajar. Di sini kami tidak bermaksud menggurui, artinya di sini kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu. Yang saya dapatkan apa itu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ini terkait juga dengan sekolah kita, yaitu pada materi budaya positif diseminasi di SD Negeri 1 Sumampir. Next. Nah, capaian dalam pelaksanaan aksi nyata ini tentang diseminasi yang pertama yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian capaian yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Itu adalah capaian yang akan kita dapatkan terkait diseminasi aksi nyata ini. Ya, next. Nah, di sini ada ice breaking. Apakah kita perlu mempraktikkan bersama-sama? Perlu? Ya, kita praktikkan bersama-sama ya untuk melenturkan badan dan pikiran. Ya, kita praktikkan sama-sama. Berarti kita berdiri ya, Bapak Ibu semuanya. Tangan diputar-putar, tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang. Oke ya, lagi.
putar-putar. Digoyang-goyang, goyang-goyang. Ya, sing. Ya, itu sebagai ice breaking kita untuk merilekskan kita, mengobati di siang hari, siang yang luar biasa ini. Ya, Bapak Ibu, tentang budaya positif ini ada pertanyaan pemantik, kira-kira setuju atau tidak setuju ini. Pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, kira-kira setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tergantung bagaimana menghukumnya. Oke, yang kedua, tergantung tadi ya, tergantung ya Bu ya, ada yang jawab tidak juga. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Hukuman positif tadi menyapu, kemudian membersihkan halaman sekolah itu meningkatkan kedisiplinan anak atau tidak? Setuju. Oke. Yang ketiga, memberikan penghargaan atau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau kita kasih penghargaan nanti motivasinya meningkat. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, kita coba bersama-sama ya, ini sebagai pertanyaan pemantik. Nanti Bapak Ibu dapat menyimpulkan sendiri nanti yang pertama itu sesuai atau tidak, yang kedua sesuai atau tidak, dan yang ketiga sesuai atau tidak. Ya, next. Nah, di sini apa saja yang akan kita pelajari pada materi ini? Jadi di sini ada 6 materi yang akan kita pelajari. Ini sebagai tantangan ya buat kami teman-teman. Kemarin materi ternyata banyak tapi dirangkum. Kami belajar lewat LMS, membaca, kemudian berdiskusi bersama-sama. Nah, next materinya. Oke, jadi ada 6 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan maupun restitusi. Ada tambahan lagi restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas, yang mana kita nanti akan bersama-sama membuat keyakinan kelas dalam setiap kelompok. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ternyata dunia itu ada yang namanya dunia berkualitas. Nanti seperti apa dunia berkualitas itu? Kebutuhan dasar manusia itu apa saja nanti? Kemudian yang kelima yaitu restitusi dari 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol terhadap murid. Nanti yang terbaik kira-kira yang mana? Yang pernah kita lakukan sebelumnya itu yang poin mana saja? Kemudian yang keenam yaitu restitusi, yaitu segitiga restitusi. Nanti ada tayangan video, nanti kita akan menyaksikan bersama-sama. Juga nanti ada suatu kasus, nanti kita selesaikan secara bersama-sama. Oke, next. Nah, sekarang Bapak Ibu di sini jumlahnya genap atau ganjil? Segenap, oke. Nah, nanti silakan mencari pasangan sesuai dengan posisi A dan posisi B, si A dan B. Nah, di sini kita belajar tentang perubahan paradigma, yaitu kegiatan kepalan tangan. Nah, di sini ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas. Kalau misalkan nggak dipraktekkan nggak apa-apa, ya kertasnya nggak usah disobek nggak apa-apa. Tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, misalkan password PIN atau password apapun yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Letakkan di sebelah salah satu tangan Anda yang menurut Bapak Ibu tangan itu kuat untuk menggenggam benda. Dengan segala daya, buatlah sebuah kepalan. Lalu teman B, jadi nanti berpasangan dengan teman B, akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian B membujuk, dibujuk bagian merayu, mengancam, awas kalau enggak kamu buka, atau menyuap, nanti tak kasih uang gitu, atau tak kasih ondol atau yang lain.
atau dihardik itu dimaki-maki, dibentak-bentak, harusnya buka. Silakan Bapak Ibu dengan sebelah tangannya mempraktekkan. Mungkin si A siapa, si B siapa, mungkin bisa dicoba dulu untuk mengawali ini. Siapa si A, nanti si A Pak Akib, kenapa Bu Sri, si A semua. Yang penting jangan jadi si A semua. Nah, si A posisinya mempertahankan barang berharga. Si B tugasnya tadi membujuk, merayu apabila dibuka. Silahkan dicoba. Kita coba apa yang terjadi. Mungkin jawab dengan jujur dari hati nurani Bapak Ibu ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Diri sendiri atau orang lain? Dengan cara apa tadi? Kita mempertahankan kepala ya. Oke, kita next dulu. Nah, iya betul sekali ya. Tepuk tangan dulu saya. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol. LCD-nya enggak terlalu jelas ya. Jadi yang membuka, menutup kepalan itu kita sendiri. Yang mengontrol diri kita ya diri kita sendiri, termasuk anak-anak. Anak-anak juga yang memegang kontrol ya anak-anak sendiri, bukan orang lain sebenarnya. Cukup cukup. Terima kasih. Jadi apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Kebutuhan dasar kita merelakan atau tidak, seperti itu. Lanjut, Bapak Ibu, terkait dengan kepala tangan tadi ada 4 ilusi kontrol. Ilusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita pernah mengontrol murid dengan cara berbagai cara. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Itu ilusi ya. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu ilusi. Dan kenyataannya bagaimana? Next. Nah, penjelasan tentang 4 ilusi tadi. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi anak itu seperti itu, seperti diri kita sebenarnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak. Awal-awal mungkin mau, tapi lama-kelamaan mungkin akan terjadi penolakan apa-apa atau cuek atau bagaimana kepada anak itu. Next. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Ini identik kalau kita biasanya di depan murid merasa bersalah, biasanya menggunakan nada-nada yang rendah atau nada-nada yang kasihan. Kamu nggak kasihan sama bapak ibu yang sudah mengajar kamu selama ini, ternyata kamu masih seperti itu. Itu akan menjadikan murid merasa gagal. Jadi murid merasa gagal, merasa bersalah. Nah, tapi efektif atau tidak seperti itu nanti. Mereka mengembangkan dialog dan seterusnya. Oke. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak guru yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Itu identik dengan pemaksaan. Next. Bapak Ibu, yang kita pelajari pertama itu terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin itu apa? Disiplin positif maknanya apa?
nilai-nilai kebajikan universal itu yang apa ya. Nah, apa makna kata disiplin? Disiplin itu dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Tapi kita dalam prakteknya ternyata kita harus disiplin waktu. Artinya kita menekankan dalam bentuk-bentuk instruksi sebenarnya secara tidak kita sadari. Bahwa disiplin itu artinya belajar. Yang makna asal ini kata berkonotasi bertentangan dengan disiplin diri menurut Socrates dan Plato. Nah, kemudian yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang berikutnya, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita memaknai bahasa disiplin itu supaya mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bahkan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Next. Nah, jadi disiplin merupakan bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri kita. Arti makna disiplin ternyata dalam diri kita. Agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang, yaitu nilai kebajikan universal. Artinya kebajikan adalah nilai kebaikan. Universal artinya menyeluruh atau secara umum atau luas. Jadi kita tentunya sudah di dalam diri kita itu yang punya namanya kebajikan, nilai kebajikan. Seperti apa? Sabar, mandiri, itu sudah tertanam pada diri kita. Kelak mendidik anak supaya menjadi orang yang sabar, menjadi anak yang mandiri, menjadi orang yang berkolaboratif, menjadi orang yang terkait kesehatan, menjaga kesehatan, menjadikan orang yang religius itu adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi sudah ada pada diri kita sendiri. Jadi maknanya itu sangat luas sekali. Tapi kalau dirinci dalam disiplin itu tadi termasuk kebajikan universal, dapat dirinci lagi. Ternyata disiplin dalam hal apa? Berpakaian, disiplin dalam waktu dan lain-lain itu dapat dirinci terus. Next, nilai-nilai kebajikan universal yang kita anut sekarang dalam banyak tadi kita dalam kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila itu sebagai tujuan utama pendidikan kita saat ini. Yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila, tujuan pendidikan kita. Next. Nah, satu materi cepat ya ternyata ya. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, teori motivasi. Nah, kita masuk ke teori motivasi dulu. Motivasi itu manusia ada 3 hal. Manusia itu akan melaksanakan sesuatu itu takut akan hukuman. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya melakukan ini supaya tidak dihukum, seperti itu. Saya melaksanakan seperti ini supaya nanti tidak dimarahi atau yang lainnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Saya melakukan ini supaya nanti saya dikasih sesuatu. Orang itu akan melakukan sesuatu supaya mendapatkan sesuatu atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu nilai kebajikan universal tadi yang dia dipercaya tadi. Saya melakukan ini supaya saya nanti bisa mandiri, nanti supaya besarnya. Nah, seperti itu ada 3 hal ya, Bapak Ibu. Next. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah tingkatan terendah. Orang melaksanakan sesuatu supaya tidak dihukum. Motivasinya tersebut itu merupakan level terendah. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini motivasi eksternal, jadi motivasi dari luar.
karena dia takut dihukum oleh orang lain atau takut dari hal-hal dari luar. Ini motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi melakukan sesuatu supaya mendapatkan imbalan. Itu motivasi yang kedua. Kira-kira ini masuk motivasi internal atau eksternal? Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi ini levelnya naik ke atas satu tangga. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan ini? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian, supaya saya dapat pujian dari Bu Guru lah. Nanti saya dikasih, kamu pinter ya. Oh, saya supaya saya nanti dapat bintang dari Bu Guru. Oh, supaya saya nanti dapat hadiah, misalkan seperti itu. Yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Namanya dunia berkualitas itu adalah mereka itu punya album yang mana itu terkenang dalam pikirannya sendiri. Itu dunia berkualitas. Maka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini bagian dari motivasi eksternal juga, karena dia melakukan sesuatu itu atas dasar supaya mendapatkan hadiah dari orang lain. Yang ketiga, nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa saya bila melakukan ini. Apabila saya maju, nanti saya sudah terpikir, nanti supaya saya bisa, nanti supaya saya pinter dengan diri muncul dari hati mereka sendiri. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Artinya motivasi yang ketiga ini adalah motivasi internal dari diri mereka. Jadi melakukan sesuatu tidak mengharapkan imbalan supaya tidak dihukum. Nah, itu ada 3 motivasi. Ya, next. Nah, kalau dikelompokkan, yang pertama tadi termasuk motivasi eksternal, ya, Bapak Ibu. Tadi supaya tidak mendapatkan hukuman atau ketidaknyamanan, itu eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, mengkonyong DKI hadiah, itu bagian motivasi eksternal dari luar. Yang ketiga, dengan cara mereka menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukan. Itu motivasi internal. Itu adalah tujuan dari disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, di sini terkait dengan hukuman. Nah, tadi ada yang mengatakan hukuman dan konsekuensi. Pernah mendengar seperti itu ya, Bapak Ibu? Nah, ini konsekuensi atau hukuman kira-kira. Kita juga kan sudah mengenal tentang hukuman atau konsekuensi. Tadi yang pertama hukuman ya, pernyataan pematiknya. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, tulis pink 100. Itu kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi kira-kira? Monggo, nggak apa-apa, ini kita saling berbagi bersama-sama. Dan kita berhukuman, ya Bera hukuman. Yang kedua, ya persiapan ya Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Keri, kamu lari dulu 2 kali muter lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ada konsekuensi? Nanti sama-sama belajar, okay? Ya, oke. Ada hukuman, ada konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Karena zamannya pandemi, jadi kon push up. Kamu push up 15 kali karena nggak pakai masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Next, yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi batirin coret-coret buku ini batirin, akhirnya dijoli kertas. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja di meja tulis karena
tersenggol pada saat belajar, kesenggol ngutai banyune batire. Jadi diresiki. Nah, kira-kira hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk mengenakan. Jadi sebenarnya ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian sebenarnya ya. Karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman atau konsekuensi? Orang oleh gawe sepatu. Jadi karena orang gawe sepatu ireng, padahal aturannya kan sepatu hitam di sekolah. Kamu nggak usah pakai sepatu, kamu nggak usah pakai sepatu karena kamu tidak memakai sepatu hitam. Bagaimana? Ada mungkin? Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, PJOK telat, akhirnya kon muteri lapangan ping pindho. Hukuman atau konsekuensi? Kira-kira Bapak Ibu? Ya, oke, coba kita next sama-sama. Nah, ini ya kita perhatikan, kita cross check. Yang pertama hukuman, 2 hukuman, 3 hukuman, keempat konsekuensi, terus tadi tidak menggunakan sepatu hitam akhirnya suruh melepas harian termasuk hukuman. Yang terakhir, yang ke-7 itu konsekuensi. Kira-kira apa ya perbedaannya hukuman dan konsekuensi? Kira-kira dari hasil ini ya kita next dulu. Nah, ini terkait dengan perbedaan hukuman dan konsekuensi ya Bapak Ibu. Yang pertama, hukuman itu menyakitkan, harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena biasanya ada kesepakatan. Itu konsekuensi. Kemudian membuat anak sakit fisik, sakit hati untuk jangka waktu yang lama. Hukuman itu imbasnya ke situ. Akan terkenang di memori jangka panjang. Itu biasanya ya mungkin kesuksesan kita mengajar itu ketika sudah lulus. Masih mau menyapa kita atau tidak? Biasanya di situ. Ketika masih menyapa, mungkin kita sudah punya angan-angan bagus di benak anak-anak itu. Kemudian dipaksa, kamu harus putar lapangan, begitu, dipaksa, pemaksaan. Biasanya hukuman menggunakan nada-nada yang tinggi, menggertak dan lain-lain. Kemudian konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi akhirnya ketika ada hukuman, anak itu identik akan berbohong supaya dia tidak dihukum. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jangka waktu pendeknya tidak nyaman, jangka waktu pendek. Terus anak menghargai disiplin, kemudian stimulus tanggapan, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan. Selanjutnya, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi hukuman itu identik lebih memaksa dan lebih otoriter. Kalau konsekuensi adanya kesepakatan, adanya perjanjian. Jadi tadi dalam pelajaran olahraga, tadi kenapa masuk ke konsekuensi? Karena materi juga olahraga. Karena mereka belum pemanasan, yang lain sudah pemanasan, disuruh lari dulu. Itu bagian dari pemanasan. Ada nilai yang didapat dari PJOK. Nah, tadi kalau yang terlambat harus menulis, tadi manfaatnya apa? Kalau menulis seperti ini kan kita sendiri kan tidak ada manfaatnya untuk anak. Nilai positif ya, manfaat positifnya. Mungkin kalau anak yang belum lancar menulis ya bisa, tapi mungkin dialihkan dengan cara saya tidak terlambat ke sekolah, mungkin dengan kalimat-kalimat yang positif. Oke. Next. Ya, dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi yang pertama tadi hukuman, sekarang penghargaan. Penghargaan itu makna dari penghargaan yang seperti apa? Alfie Kohn pada tahun 1993 dalam wawancara ASSD mengemukakan
baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi penghargaan dan hukuman itu ternyata menghancurkan potensi. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Mungkin Bapak Ibu ada anak kecil atau kita pernah merasakan anak kecil yang belum bisa, yang masih belum bisa membaca, menyusun kata-kata, akhirnya dia bisa menyusun kata-kata, maka akan muncul di raut wajahnya dengan matanya yang ceria. Alhamdulillah saya bisa. Itu adalah yang dimaksud dalam motivasi eksternal itu seperti itu. Ketika itu kita tukar, kamu selamat, kamu bisa menata huruf, saya kasih sesuatu. Itu kita membayar penghargaan dirinya dengan penghargaan kita, itu malah menjadi tidak berkesan dan akan menjadikan memutus potensi mereka sebenarnya. Jadi ngeri ya. Jadi apa yang saya rasakan dari pengalaman yang baru maksudnya ya, seperti itu, apalagi yang sudah lama menghadapi anak-anak seperti itu. Next. Nah, Alfie Kohn menjelaskan makna dihukum oleh penghargaan itu ada 8. Yang pertama, pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Kita memberikan penghargaan kepada anak, misalkan bintang ya, dalam kita 1 semester kumpulan dapat bintang. Pertama senang, tapi berikutnya mereka akan bosan. Ada waktu-waktu tertentu yang membuat mereka menjadi bosan akan dikasih penghargaan itu. Bisa jadi dia melakukan sesuatu tadi, menjawab supaya mendapatkan itu. Jadi dia tidak menanamkan nilai positif yang dia dapatkan, motivasi, tapi malah tujuannya mengumpulkan bintang. Mereka tidak mengumpulkan pengetahuan. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Jadi penghargaan ini akhirnya kita dipaksa untuk memberikan penghargaan terus. Sedangkan tugas kita ibaratnya mendidik, artinya kan memunculkan motivasi anak. Kita setiap hari harus menyiapkan penghargaan terus. Jadi dalam jangka panjang itu sangat tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini salah satu contoh penghargaan di kelas mungkin ya. Kita memberikan sesuatu kepada anak karena melakukan sesuatu dihargai. Ternyata yang lain melakukan sesuatu kita tidak dihargai, itu bisa merusak hubungan yang lain karena akan terjadi iri dengan teman-teman yang lain. Kemudian yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi di sini kurang tepat sekali untuk kita memberikan penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas. Misalkan seorang mahasiswa membuat karya tulis, nanti saya supaya dapat penghargaan ini. Nanti yang tidak mendapatkan penghargaan maka akan semakin termotivasi lagi yang belum mendapatkan penghargaan atau bahkan yang tidak mendapatkan penghargaan itu. Jadi nilai kualitasnya itu akan menurun. Yang berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ketika kreativitas saya sudah hasilkan, sudah dihargai, dia identik nanti yang tidak dapat penghargaan malah dia akan berinovasi terus daripada yang mendapatkan penghargaan atas kreativitasnya dibeli tadi. Penghargaan menghukum, bahwasanya dalam penghargaan misalkan peringkat 1, 2, 3 ya, peringkat 1 mungkin senang, tapi peringkat 2 itu merasa dihukum karena saya tidak sampai ke peringkat 1, menyesal, kok bisa ya dia dapat peringkat 1, dasarnya dari apa, saya kuliah ulangan saja kurang lebih saya malah lebih menonjol di bidang ini pelajaran, tapi saya malah pelajarannya jelek. Itu yang dilihat anak-anak. Akhirnya menghukum yang peringkat 2 tadi, akan merasa lebih sakit hati. Karena kita menghargai yang lebih terhormat, yang lebih berharga kan biasanya peringkat 1. Dan yang terakhir adalah motivasi diri dalam diri, yaitu motivasi intrinsik, yaitu muncul motivasi dalam diri anak tanpa adanya penghargaan dari luar. Lanjut. Nah, sekarang masuk ke restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen 2004. Jadi restitusi itu menciptakan, kita memperbaiki kesalahan murid, tapi murid itu yang mencari solusi, kita membimbing. Itu restitusi.
Restitusi merupakan proses kolaboratif. Kolaboratif itu hubungan timbal balik. Jadi tidak dipikir sendiri. Jadi kita sama anak, ketika anak mengalami kendala atau permasalahan interdisiplin, maka tugas guru adalah memfasilitasi anak supaya anak itu mencari solusi dewek. Jadi bocah boleh solusi dewek, guru membimbing. Jadi murid nanti berpikir apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next. Ciri-ciri restitusi di sini ada 9, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misalnya bocah tiba langsung diomai nanti akan mengedonkan. Tapi ketika tiba, jadi artinya anak itu kenapa bisa jatuh karena dia tidak hati-hati. Maka dia akan belajar dari kesalahan ketidakhati-hatian itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan ketika guru dengan anak tadi, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi itu bukan memaksa. Kamu besok harus gini ya. Jadi itu bukan kepemaksaan. Jadi tawaran atau pilihan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, melihat dalam diri kita sendiri, itu restitusi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi orang melaksanakan sesuatu kan pasti punya tujuan. Ada 5 kebutuhan dasar nanti. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, next. Sekarang keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas ini nanti diharapkan nanti kita akan coba ya, setidaknya kita mencoba saja membuat keyakinan kelas bersama-sama. Next, apa itu keyakinan kelas? Jadi tadi keyakinan kelas ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa kita harus memakai masker dan mencuci tangan? Kira-kira bagaimana ya Bu ya? Waktu pas pandemi kemarin kita harus pakai masker, kudu cuci tangan. Tujuannya apa ya? Tujuannya adalah supaya tidak terpapar COVID atau waktu itu tidak menular ya. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Kira-kira apa? Apakah takut ditilang polisi? Apakah identik dengan keselamatan? Keselamatan. Oke, next. Nah, ini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan. Tadi naik motor ya, naik motor itu alasannya karena keselamatan. Mungkin ada orang lain yang berpikir supaya tidak ditilang polisi, seperti itu. Maka dalam polisi itu membuat undang-undang harus memakai helm, membuat aturan. Nah, padahal keyakinannya adalah bentuk keselamatan. Sebenarnya keselamatan. Maka nilai-nilai keselamatan dan kesehatan, pandemi yang masker dan mencuci tangan itu adalah kesehatan, yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Jadi kesehatan dan keselamatan itu bentuk keyakinan, ya, bukan aturan yang muncul dalam diri kita sendiri. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian aturan. Karena aturan itu terlalu memaksa, jelimet, banyak sekali harus dihafal. Maka yang lebih efektif adalah keyakinan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utama dan menjadi tidak menarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, kira-kira aman? Next, atau mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu? Lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut, oke. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, jadi lebih terbayang-bayang ya, bukan konkret. Kalau aturan kan konkret, aturan
berangkat ke sekolah sebelum bel berbunyi itu adalah peraturan, tapi keyakinan berarti bagian dari disiplin. Jadi disiplin waktu itu adalah keyakinan, jadi disiplin. Jadi maknanya disiplin bukan disiplin waktu ya. Disiplin lebih umumnya itu ke disiplin. Bisa disiplin berpakaian, disiplin waktu dan lain-lain. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, yaitu pernyataan-pernyataan yang mencakup mewakili aturan-aturan. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Bentuknya positif untuk membuat keyakinan. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak terlalu banyak aturan-aturan itu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau nggak bisa diterapkan ya berarti kita tidak perlu, karena keyakinan kelas itu dibuat dengan murid. Nanti awalnya dibuat dari aturan dulu, aturan yang udah dibuat nanti dibuat menjadi kalimat-kalimat positif, karena ada kata tidak itu kan kalimat negatif, maka diubah menjadi kalimat positif. Setelah kalimat positif maka akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut. Nah, jadi kita melibatkan anak-anak dalam membuat keyakinan kelas. Jadi bukan dari kita sendiri tapi kita diskusi dengan anak-anak. Yang ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu ada masanya. Mungkin ada yang belum kita masukkan, kita kaji, kita tambahkan lagi. Seperti itu. Next. Nah, ini Bapak Ibu kita nanti, oh iya, ini keyakinan kelas. Nanti kita akan mencoba membuat keyakinan kelas dalam satu kelompok. Jadi kegiatannya itu ini model T. Model T itu tabel, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, ini contoh sederhana yang saya buat. Ini saya buat sebelum kegiatan. Jadi kita disuruh untuk membuat keyakinan kelas dulu, baru kita simpulkan bersama-sama. Kemarin itu seperti itu. Nah, ini tampak seperti dan tidak tampak seperti. Tampak seperti itu ketika apa? Datang tepat waktu. Tidak tampaknya itu apa yang kita tidak boleh, artinya di situ. Datang terlambat ini ya, datang terlambat. Artinya di situ. Jadi kita tidak menyisipkan kata tidak, tapi datang terlambat. Biasanya kan kebalikannya, tepat waktu, datang tepat waktu, datang tidak tepat waktu, biasanya kan ke situ. Tapi tidak tepat waktunya diubah menjadi kalimat lain yang tidak ada kata tidak. Coret, datang terlambat, kebalikannya, dan seterusnya. Next. Terus ini model T, ini masih ada model T lagi. Jadi memperhatikan guru saat menjelaskan atau acuh saat guru menjelaskan. Bersikap ramah terhadap guru dan teman, cuek terhadap guru dan teman. Itu kebalikan. Jadi di samping. Next. Yang ini model Y. Model Y itu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Terlihat, anak itu terlihat interaktif supaya memunculkan keyakinan dulu. Menyapa, menghargai, kemudian mandiri, terlihat ceria, terlihat peduli terhadap orang lain, terlihat peduli terhadap lingkungan. Terdengar, kita mendengarkan yang seperti apa? Ketika masuk kelas harus ada salam. Ketika bertemu dengan teman-temannya saling menyapa. Yang ketiga, minta maaf. Kata-kata minta maaf, sapa, salam. Terus kemudian terima kasih. Terima kasih. Kemudian tolong. Kemudian jujur. Yang kita ingin dengar itu seperti itu. Yang ketiga, berperilaku, yaitu tata tertib. Berperilaku tertib. Jadi kita berperilakunya seperti apa? Harus tertib. Menghargai orang lain itu bagian dari perilaku. Atau bisa saja menghargai orang lain itu terlihat juga, bisa juga. Jadi ini tergantung kita mau meletakkan di posisi yang mana. Kemudian berperilaku sopan santun, berteman dengan siapa saja, mengajak dalam kebaikan, kemudian ramah. Itu adalah contoh-contoh model Y, yaitu terlihat, terdengar, dan berperilaku. Ya, next, keyakinan kelas.
Nanti dalam ada 10 ya, nanti kita dibagi 2 jadi 5 5. Nanti pertama kita membuat aturan dulu, aturan sekolah atau aturan kelas. Aturan kelas saja, aturan kelas karena lebih spesifik. Nanti kita membuat 10 aturan. Baik berangkat sekolah, berpakaian, bersiap terkait bersiap dan apa-apa, nanti Bapak Ibu berdiskusi. Nanti satu ada berperan menjadi guru, yang lain anak-anak. Nanti kita sistem membuatnya itu demokrasi dengan anak-anak membuatnya. Kita harus bagaimana untuk aturan di sekolah ini. Setelah aturan selesai, nanti ya itu ada ya. Yang kedua, mengubah aturan menjadi kata-kata kalimat positif. Jadi tidak ada kata tidaknya, itu diganti. Itu kebalikan. Yang ketiga, setelah menjadi kata positif, berikutnya adalah dibuat menjadi keyakinan. Misalkan di kelompok K, berangkat ke sekolah tepat waktu, seragam harus dimasukkan. Itu nilai kebajikannya apa? Oh disiplin, ya bagian berarti itu masuk disiplin. Jadi nilai kebajikannya itu disiplin. Itu yang ketiga, poin yang ketiga nanti dipisah seperti itu. Yang keempat, kegiatan pendalaman keyakinan kelas tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nanti hasil itu nanti dikelompokkan dalam model T tadi dan model Y. Jadi nanti ada kertas karton, Bapak Ibu nanti diskusi mungkin. Yang penting kita mencoba membuat dulu, okay? Mencoba membuat, nanti diskusi, satu berperan sebagai guru, yang lain sebagai anak-anak. Ini ada 4 ya, ada 4. Untuk yang kelima itu kita sampai 4 dulu saja. 4 nanti diperagakan gantian siapa yang menjadi guru gitu gantian. Yuk ini sudah aturan sudah jadi, kita sudah dapat 10 aturan. Kita masuk orang peserta 2 ganti, yaitu dengan cara membuat kalimat itu menjadi kalimat positif. Unsur kata tidaknya itu dihilangkan dengan kata yang lain. Masih terlambat, berarti lawan katanya apa? Tepat waktu, seperti itu kan. Nanti dibalik. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan dibuat menjadi keyakinan, nanti di kelompok K. Bagian disiplin, bagian rasa hormat. Assalamualaikum, mungkin itu kan rasa hormat ya, bagian rasa hormat atau menghargai orang lain. Nah, itu adalah nilai-nilai keyakinan. Setelah itu kita buat tentang model T tadi. Kita model T dulu aja atau sekalian model Y, monggo. Nanti kita coba dulu aja. Karton ini. Oh ini. Ya kita coba dulu ya, Bu ya. Pakai spidol. Ini ada kertas sticky note, nanti buat 10 peraturan aja atau 10 peraturan, nanti setiap kertas nanti 1 aturan mau ditempel di kertas seperti ini. Nanti kita praktek di kelas seolah-olah kita bersama anak-anak. Napa mejanya badhe di rapat ke Rien pripun? Katanya yang maju. Ini yang penting buat aja di dokumentasi. Ya. Ini belum ya. Pakai spidol, konten spidol, Bu. Kelompok A, kelompok B ngoten nggih saged. Spidol. Spidol ada. Nah, pertama tadi membuat aturan dulu. Membuat aturan di kertas sticky note. Jadi aturan-aturan yang kita terapkan untuk sekolah. Jadi berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Guru berdiskusi dengan anak. Satu orang buat 1 aturan nggak apa-apa, nanti diskusikan. Berarti nggak apa nanti didiskusikan. Yang bagian B berarti yang lain buat yang lain gitu. Ya orang kan 5. Ini sini. Yang ini berarti ikut sini nggih. Nggih dirapetke. Ini sekalian nanti butuh 2 lembar. Diskusi. Mau dirapetke ngeten. Ya, mungkin berarti pertama kita membuat aturan dulu.
aturan dulu dibuat. Boleh ada kata tidaknya, kalau yang pertama itu boleh. Kita buat aturan dulu. Nanti kalau sudah ditempelkan di kertas, sticky note-nya itu ditempelkan di karton, nanti cari tempat yang nyaman, di belakang juga boleh. Ini ditempel dulu nggak apa-apa, dapatnya aja nggak apa-apa. Nah, terlihat ini yang bisa terlihat dari peraturan-peraturan tadi itu apa saja itu. Misalnya dari pernyataan aturan tadi yang terlihatnya itu apa? Misalnya itu ya. Iya, terlihat datang tepat waktu, tertib di kelas. Kalau yang mod, nah, ya, iya. Menulisnya ini bisa juga menggunakan poin yang ini atau poin yang ini, bisa juga dengan itu. Ada dua cara. Kayak ini kalau sifatnya terlalu umum, ya mungkin masih susah, jadi kita mengambil yang ini. Nah, tinggal di mana. Jadi terlihat ada 10 ya, berarti 10 dimasukkan di sini aja, yang terlihat mana, yang berlaku mana, yang terdengar mana. Pernyataan aja, Bu. 6 ya. Ya 6 ya 6. Ya. Itu ada bedanya atau enggak ya? Kalau aturan, kesepakatan, keyakinan, aturan itu identik apa itunya, aturan itu lebih secara terperinci. Kalau kesepakatan itu identik bersifat teknis. Jadi ketika kita belajar dengan anak itu kita membuat kesepakatan, sifatnya teknis, jadi dalam jangka waktu yang pendek. Kalau keyakinan itu ada unsur dalam diri kita yang sifatnya jangka panjang. Itu tadi keyakinan kelas yang sudah Bapak Ibu buat, nanti kita buat sama-sama di kelas. Kayaknya nanti akan memunculkan budaya minimal di dalam kelas dulu. Kalau kita sama-sama nanti kita terapkan budaya positif itu untuk, nah salah satu contoh di kelas kita kan kalau pakai kegiatannya kan kita munculkan ide-ide mereka untuk membuat keyakinan kelas. Jadi apa yang harus mereka lakukan nanti ketika pagi hari. Ini sifatnya kolaboratif Bapak Ibu. Jadi kalau hanya 1 kelas, 2 kelas saja yang melaksanakan ini, tentunya pasti tidak, kurang efektif dan kurang bertahan lama. Tapi kalau insya Allah kita sama-sama, insya Allah bisa berjalan lebih maksimal. Di dalam keluarga juga bisa diterapkan nilai-nilai seperti ini. Ketika paguyuban, kita menyampaikan kepada orang tua, juga penting juga untuk kehidupan di rumah. Next. Selanjutnya ini ya. Jadi tadi yang kita buat peraturan kelas. Setelah peraturan dibuat menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ketika sudah terbentuk akan menjadi lingkungan yang positif. Ketika lingkungan positif itu sudah berjenjang, semakin lama akan menjadi budaya. Jadi urutannya itu aturan, keyakinan, lingkungannya positif, akhirnya menjadi budaya. Jadi yang namanya budaya sudah terbiasa. Next. Oke, yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Next. Yang namanya kebutuhan manusia itu ada 5. Ini tidak bisa kita elakkan. Pasti kita membutuhkan ini karena itu kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Salah satu contoh, kita butuh makan, kita pengen punya tempat tinggal. Intinya kita ada tempat tinggal, itu adalah kebutuhan dasar manusia.
Dan ini sifatnya itu adalah sifat fisik. Fisik ya, fisik kita. Kita makan karena lapar. Kita pengen berteduh di rumah karena supaya punya rumah, kita supaya bisa berteduh dan seterusnya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai orang itu pasti ingin dikasih dan disayangi oleh orang lain. Yaitu ini sifatnya psikis. Yang tadi fisik, yang sekarang kasih sayang dan rasa diterima adalah psikis, yaitu dalam hati kita. Yang ketiga yaitu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi kita itu kan sifatnya tidak boleh ada yang paksaan kepada anak tadi ya. Kita berikan pilihan. Maka biarkan dia bebas memilih. Itu artinya kebebasan. Yang keempat yaitu kesenangan. Jadi kita sebagai manusia itu butuh senang, butuh bonbong. Apa sedih terus, itu yang kita butuhkan adalah kesenangan. Yaitu kebutuhan untuk merasa disenangi. Disenangi oleh orang lain, teman kita, itu adalah kebutuhan dasar. Yang kelima yaitu penguasaan. Artinya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, misalkan ahli masak ya dihargai, oh kamu pintar masak kayak gitu, akan semakin bersemangat. Nah, itu kebutuhan-kebutuhan. Oh, saya bisa masak, tapi kok orang sing hargai nyong ya, apa nyong memang ora bisa masak, sedangkan bertanya pada diri sendiri. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Dari 5 ini yang sifatnya fisik adalah bertahan hidup. Yang lain poin 4 sampai poin 5 itu masuknya psikis. Itu di hati kita, apa namanya, kepuasan hati. Next. Nah, ini ada video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Bisa di-play. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi bersama. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau
melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan bisa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dunia berkualitas, ya. Dalam dunia berkualitas ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Dalam dunia berkualitas itu anak itu punya album atau bahkan kita sendiri itu punya suatu yang kita simpan tersendiri, yang tempat-tempat terspesial. Dalam hal ini dunia berkualitas ini kita masukkan adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu rasa hormat, rasa disiplin, rasa religius, rasa mandiri, itu kita masukkan ada album tersendiri. Maka ketika melaksanakan sesuatu akan ingat nilai-nilai kebajikan tadi. Itu adalah bagian dari dunia berkualitas. Nah, di sini jadi tempat khusus ya pikiran. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dan semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, dan dunia berkualitas itu berisi tentang orang-orang juga. Misalkan orang yang kita cintai itu masuk pada memori kita, dunia kita. Bahkan Bapak Ibu guru juga masuk kepada dunia berkualitasnya anak-anak. Ketika Bapak Ibu itu merasa dicintai, anak-anak itu mencintai kita sebagai pendidik. Nah, itu bagian dari dunia berkualitas. Jadi menempatkan tersendiri dalam ingatan. Lanjut. Kemudian dalam dunia berkualitas ini, bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif
dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikannya. Next. Yang kelima, yang terakhir, yang kelima belum ya. Yang kelima 5 posisi kontrol, yang keenam restitusi nanti. 5 posisi kontrol guru itu ada 5 yang kita terapkan kepada anak. 1, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai teman. Yang ketiga, guru sebagai pemantau. Yang keempat, guru sebagai manajer. Dan pembuat merasa bersalah. Jadi kalau urutan sebenarnya ya ini penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, yang terakhir manajer. Jadi yang kelima yang manajer. Jadi 5 hal ini posisi kontrol itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Kita coba saksikan video seorang guru terhadap anak dalam pelaksanaan posisi kontrol ini seperti apa saja contohnya. Next. Ya, oke. Kira-kira kita menerapkan posisi kontrol yang mana? Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa Jadi bersalah. kita menghukum anak. Yang 3. kedua, anak itu merasa Posisi bersalah. teman. Yang ketiga, 4. posisi teman kita, posisi teman dengan anak. pemantau atau monitor. Yang kelima, kita Dan sebagai 5, pemantau anak. posisi manajer. Dan kita sebagai manajer yang kelima. memahami kelima posisi tersebut. Mari kita saksikan kasus Naren Ini ada kasus. yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Ini sebagai penghukum posisi kontrolnya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan Dan bisa menyimpan jadi dendam. pendendam, itu yang bahaya. Jadi akan dendam sama orang yang guru, bisa jadi seperti itu. Ini posisi Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah.
nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ketiga, posisi teman. Ini guru seolah-olah menjadi teman anak. Naren, Sering aduh. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, sebagai teman ya bos. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini ke pemantau monitor. Jadi guru sebagai pemantau murid. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang kelima, posisi manajer.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, Jadi ada posisi kontrol kira-kira yang sering kita lakukan itu kepada murid, posisi kontrol yang mana ya? Apakah pembuka, pembuat merasa bersalah, kemudian pemantau, posisi teman, ataukah manajer kira-kira? Yang sudah. Kadang pernah jadi penghukum juga ya kita sendiri. Kadang pernah menjadi memantau anak, dicari dulu kesalahannya, terus dipantau setiap hari. Masih berangkat terlambat nggak orang itu, jadi dipantau terus. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah itu kita seolah-olah melas diri kepada anak supaya anak itu merasa kasihan. Aslinya sebenarnya anak itu merasa gagal. Jadi yang lebih tepat adalah posisi manajer. Jadi kita menerapkan posisi manajer dengan cara kita membimbing anak supaya anak itu mencari solusi supaya bisa bangun pagi. Caranya bagaimana? Tidur lebih awal. Nanti kalau terlambat bangun bagaimana? Seperti ini. Nanti seperti itu dikali. Ya, next. Ya, terakhir yaitu segitiga restitusi. Next. Segitiga restitusi itu tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi adalah membantu menyelesaikan masalah anak. Ibaratnya ada anak yang berkelahi, ada anak yang terlambat, ada anak yang lain-lain. Pokoknya sifatnya sifat negatif, bertentangan dengan disiplin. Nah, bagiannya apa saja? Next. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu nanti ada pertanyaan. Seperti kita menyidang anak, menyelesaikan. Kamu tidak sendiri, Nak. Saya dulu juga pernah seperti itu. Menstabilkan supaya anak tidak tertekan dan takut. Atau kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Ada orang lain juga yang melakukan seperti itu juga. Itu untuk menenangkan anak. Setelah menstabilkan identitas, nanti akan masuk ke validasi tindakan yang salah. Itu identik dengan alasan. Mengapa kamu melakukan ini? Misalkan anak terlambat, mengapa kamu kok bisa terlambat? Gitu.
Adakah cara lain yang lebih efektif yang kamu butuhkan supaya kamu tidak terlambat? Itu adalah bagian-bagian dari validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan alasan. Dan yang terakhir, tahap yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum, Pak. Keyakinan kelas yang tidak sesuai dengan sifat kamu apa? Menghormati orang lain. Sudahkah menghormati orang lain dalam kamu berangkat ke sekolah tadi? Belum. Nah, itu. Nanti kamu bagaimana supaya nanti kamu berangkat lebih awal? Saya akan setel alarm. Kalau nanti alarm kamu tidak bangun, apa ya? Cara yang lain. Nanti dibangunkan ibu saya. Kalau misalkan ibu kamu tidak membangunkan kakak saya, itu nanti. Jadi anak mencari cara. Kita membimbing. Jadi seperti itu. Nanti anak akan menjadi orang yang berhasil. Jadi menjadi anak yang bukan yang gagal. Jadi itu adalah segitiga restitusi. Jadi kita jadi guru menerapkan yang lebih efektif di sini adalah posisi manajer, ya, posisi manajer. Jadi berbeda dengan yang dilakukan ibu tadi terhadap Naren tadi, ya, ada 5 hal tadi itu. Jadi posisinya sebagai manajer. Tapi di sini dalam manajer ini kita implementasikan dalam segitiga restitusi. Next. Nah, ini video berikutnya. Sambil disambi nggak apa-apa, Bu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti Ini itu. menstabilkan identitas, ya. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Jadi sekarang Nah, melemah semuanya tinggi Sekarang nadanya. coba kita lihat lagi.
tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas, tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa
apa yang kita yakini. 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menempatkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Di skip dulu Pak ya. Oke. Ya, itu tadi tayangan video. Kalau mempraktikkan, insya Allah kalau sudah menyaksikan video ini kita terapkan langsung sama anak-anak saja, Pak Ibu. Jadi kita terapkan ke anak-anak saja. Insya Allah dengan video ini sudah mewakili pemahaman kita tentang segitiga restitusi. Next, sebenarnya saya punya kasus di sini, nanti saya share aja lah. Next, kasusnya itu orang terlambat, pakai sepatunya itu tidak hitam. Gurunya seperti apa? Saya mencoba berdiskusi dengan teman-teman dalam kasus ini. Next saja Pak. Ini ada beberapa pertanyaan ya, posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman, apakah penghukum atau teman atau apa? Itu soal yang kedua. Pak Lukman mengambil posisi seorang, bila menjadi seorang manajer, apa yang akan dikatakan Pak Lukman seperti apa? Terus kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Itu nilai kebajikannya apa? Yang keempat, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Next. Nah, ini hasil diskusi saya dengan kelompok waktu itu. Jadi poinnya adalah di sini. Jadi tadi penghukum, kita kan belum mengkaji kasusnya ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Next. Pertanyaan-pertanyaan tadi, disiplin ya, nilai disiplin, nilai kebajikannya itu menggunakan sepatu sesuai aturan sekolah. Terus, ya oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ini ada quote atau kutipan, masa depan pendidikan ada di tangan kita. Mari kita bergerak bersama untuk mewujudkan merdeka belajar. Artinya merdeka belajar adalah belajar yang tidak ada unsur paksaan dari kita atas kebutuhan kita sendiri. Itu yang menjadi tolak ukur kita. Apalagi yang namanya guru ya, zaman semakin berkembang cepat, pesat ya, guru gimana lagi
ya setidaknya kita pelan-pelan mengikuti dunia yang dinamis ini, yang sering berkembang. Kurikulum pun berubah-ubah juga karena sesuai dengan perkembangan zaman yang dinamis ini. Jadi wujud terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Semoga memberikan kebermanfaatan kepada kita. Ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sampai kita di penghujung acara tutup. Oleh karena itu marilah bersama-sama kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara sekaligus mewakili rekan guru mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ma'arifin atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan, ilmu yang diberikan kepada kami semua menjadi kebermanfaatan untuk kita semua, tentunya dapat kita laksanakan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu acara pada hari ini, baik perkataan maupun sikap. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama apa ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak masuk? Anak-anak masih ingat? Nih Pak Guru mencoba tanya ya. Di kelas kita sudah punya aturan atau belum? Sudah. Ya, kita sudah punya aturan. Dan kita juga, oh iya sudah dibuatkan peraturan. Kita juga sudah punya kesepakatan belajar. Ya, yang mana kesepakatan belajar itu dilaksanakan ketika mau pembelajaran. Kalau aturan itu setiap hari. Nah, Pak Guru juga pernah menyampaikan setiap manusia itu mempunyai nilai nilai kebajikan. Pak Guru juga sudah menyiapkan kertas sticky note kecil, yang mana ini adalah untuk menampung dari pendapat kalian semua. Pendapat kalian tentang aturannya yang harus kita sepakati itu apa saja. Aturan ya, aturannya kita harus bagaimana. Nanti setiap murid nanti akan dapat 1 atau 2? 1. Ada yang 2. Kita membuat 1 peraturan atau 2 peraturan setiap orang? 1. Oke, baik. Jadi kita buat 1. Barangkali nanti ada yang perlu kita tambahkan, nanti kita tambahkan secara bersama-sama. Setuju? Oke.
ora? Oke. Mendengarkan guru berbicara. Yang kedua, tidak bermain sendiri. Nah, oke. Terus sapa, sopan santun kepada guru. Memerhatikan itu, kalau kita memperhatikan itu kita belajar apa? Dia menghargai. Nah, Pak Guru artikan. Jadi ini nilai kebajikannya itu menghargai. Yang kedua,